au muhibban. Masih ada pilihan nih yang terakhir nih, au muhibban, jadilah pecinta ulama. Nah, Assalamualaikum. salam. Saya lagi. Sehat. Biasa Ustadz Mus nih. Aduh. Iya, status lagi berhalang. Kemana? Biasa ngajar santri. Oh, ngajar. Oh ya, ini kita sapa dulu ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Selendang Hijau. Jadi hari ini berhubung Ustadz juga nggak ada kayaknya ya. Jadi ini kita temanya nih tema anak muda aja ya. Tema kita hari ini tuh di Selendang Hijau ini tentang kenapa harus nyantri dan apa sih untungnya nyantri. Coba ya, ini kan antum sebagai santri Mahabatul Quran, coba jelaskan kepada kawan-kawan kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi Akhi Septian menanyakan kepada saya kan, apa sih untungnya menjadi santri dan apa gunanya menjadi santri? Benar tuh, benar. Jadi menjadi seorang santri ini bukanlah sembarangan orang. Jadi dulu saya pernah mendengarkan guru saya berceramah kan. Nah, jadi saya dulu pas guru saya ceramah saya nggak tidur. Nggak tidur ya? Nggak kayak santri lain. Kadang ada tuh yang guru yang sedang ceramah kan, Dia tidur di belakang. dia tidur di belakang. Naudzubillah. lanjut. Nah, jadi guru saya itu berkata, dari setiap negeri ataupun kalau di tempat kita ini setiap kampung lah namanya, pasti ada bibit-bibit tuh yang dikutip Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendakwah, untuk menjadi santri. Nah, jadi di setiap desa ini nggak seluruhnya itu bisa menjadi santri. Oh, berarti memang kayak film Avenger lah ya. Ya, orang-orang terpilih ya. Oh, Terpilih, dia ada Captain America, ada Spider-Man. Ini bedanya Kalau ini bedanya, ini nanti ada santri ini ada yang ganteng, ada yang sangat ganteng lah. Tapi nggak dilihat dari gantengnya juga ya. ada hafalannya. Dia dilihat dari ya yang Allah pilih lah. Kok bisa jadi santri? Bagaimana caranya? Yaitu Allah pilih, diambil dari satu kampung, Allah pilih dia, Allah masukkan. Nah, pas udah jadi santri pun nggak semua santri jadi. Oh, gitu pula. Iya, karena contoh lah, jemaat guru saya yang di Sri Gunting tuh, contohnya lah di satu pesantren contoh ada 1000 santri. 1000 santri. Jadi 1000-nya itu nggak semuanya tuh jadi ustadz, jadi ulama, enggak. Allah saring lagi, jadi nggak mudah. Dari 1000 disaring 500. 500 disaring lagi. Sampai dia memang klop deh ya. Jadi santri itu nggak mudah. Contohnya lah seperti dulu di Al-Munjiri di kelas saya. Itu kelas 1 alim tuh. Itu kelas 1 alim tuh murid siswanya, santrinya itu ada 60 orang satu kelas. Itu naik kelas kedua, naik tahun, santri berkurang dari 60. Enggak pun nyampe setahun, setengah tahun udah banyak yang cabut. Bang. Alasan nggak tahan. Alasannya ya itu nggak betah atau kena masalah kasus keluar, orang tuanya nggak terima, anaknya dipukul kan. Padahal dalam arti mukul itu bukan karena kejam, bukan karena kejam, bukan. Karena dalam pesantren ini ustadznya itu memukul itu untuk mendidik. Beda sama pukulan untuk memukul untuk menyiksa, beda. Karena pukulan pesantren ini mendidik supaya apa? Supaya anaknya menjadi ulama, menjadi ustadz. Jadi di kelas saya tuh kan ada 60, nggak nyampe setahun tuh, setengah tahun aja. Nah, santri udah berkurang jadi 40. Oh no. Langsung nurunan drastis deh. Drastis. Itu ada yang kena masalah HP, cewek, semuanya lah. Semuanya ya.
Jadi dah, setelah itu naik lagi kelas 3-nya. Dari 40 tinggal 20. Allahu Akbar. Berkurang terus Sampai yang benar-benar sampai dia yang takwa, benar-benar dia jadi takwa. dia jadi ustadz di situ. Allahu Akbar. Jadi santri ini nggak mudah, dirindukan Allah SWT. Disaring lagi, Allah ambil dari satu kampung, masukkan pesantren dari 1000 santri. Pasti setiap santri ada yang galau, ada yang Rindu mamanya. rindu orang tuanya. Ya kita boleh sih rindu, tapi ya kata guru saya pernah mendengar dari guru saya, jangan sampai kamu menahan kepahitan masa tua. Maksudnya jangan sampai masa tua nanti nggak ada ilmu pahit. Berarti udah terlambat ya belum ya? Soalnya ya. Insyaallah. Iya, karena kan kadang ada orang kan berprinsip gini kan. Ah, ngapain nyantri? Terakhir ketika umur udah 50, maaf cakapnya, dia nggak paham untuk ngajari anaknya dari bosan yang jujur alif-alif aja. Itu ya. Itulah tadi. Malu jadi ya. Malu sebagai orang tua jadi. betul Allah Akbar. Tapi bedanya sama orang luar nih, bagusnya mereka ada yang nanti ketika tamat SMA ada yang mau masuk pesantren pun nggak apa-apa. Karena masuk pesantren ini nggak mandang umur. Dulu dia di pesantren lama saya ada yang udah umur 30 masih mondok. Allah Akbar. Ada tuh orang segunting. Demi apa? Demi ilmu. Ya setahun 2 tahun yang penting mondok lah. Nah kalau Akhi Septian ini pernah dulu sebelum mau akad. Jadi berat itu. Iya. Belajar lu selama setengah tahun. Nggak apa-apa lah, yang penting belajar. Iya, benar. Sampai terakhir berjumpa gini ya. Alhamdulillah. Good job. Itulah tadi jadi santri ini kan. Jangan sampai kita menelan kepahitan masa tua nanti dengan tiadanya ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya ketika muda. Jadi nanti ketika tua kita indah hidup kita. Mau sholat udah ada ilmunya, mau zakat udah tahu ilmunya, mau bagi waris udah ada ilmunya. Jadi apa-apa sampai maaf cakap untuk ke kamar mandi pun udah ada adab-adabnya, ada ilmunya. Jadi kamar mandi itu bukan asal aja kan? Bukan asal main masuk. Buka celana. Mau cakep buka celana langsung masuk bur. Macam tak betul je budak ni. Gak baca doa. Baca doa itu masih ada tahap-tahapnya, ada adab-adabnya. Pakai lobby dia. Lobby juga. Semua itu ada ilmu. Sholat ada ilmunya. Kayak mana nanti sholat seseorang sholatnya sah kalau misalnya pun istinjaknya tidak benar. Jadi cara istinja ini bagaimana ya, belajar biar kita tahu. Ya mana itunya ya Berarti memang kenapa mesti nyantri itu nggak mesti nyantri juga sebenarnya. Tapi ada juga yang kalau kita bilang teman-teman lain juga ada yang masa SMA tapi yang lebih mendalam mungkin di nyantri nih. Jadi kita lebih apalah kalau kita bilang ya, paham ilmu-ilmu sekecil agama Islam itu kan dalam kali kalau kita bilang ilmunya ya. Dari kecil sampai yang besar pun mesti tuh belum tentu kita paham ilmunya. Jadi itu fungsinya nyantri ini sebenarnya dari kesimpulan yang kita pakai memang bagus. Kalau pengen nyantri silahkan, karena memang di situ ilmunya itu dari sekarang kita buku sampai yang kita nanti tua pun tetap insya Allah masih lengket. Kalau diamalkan. Jadi nih pertanyaan kedua nih. Apa bagusnya nyantri? Kalau tadi kan kenapa mesti nyantri? Udah terjawab yang pertama. Yang kedua, apa bagusnya santri? Bagusnya santri, ya kita masuk dalam hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, kun aliman, jadilah engkau ulama, jadilah engkau pengajar. Nah, kita ini kan posisinya masih belajar. Jadi kita nggak masuk di periode yang pertama ini. Jadi kita masuk ke periode yang kedua. Au muta'alliman, jadilah pelajar. Jadi pelajar, kita udah masuk pelajar dalam hadis ini, penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, semua. Itu ilmu agama.
Jadi kita masuk nih ke dalam hadis Nabi nih. Allah, Masya sallallahu Allah. alaihi Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Berarti memang di kalau kita bilang spesialnya nyantri ini Ah. itu deh ya. Iya. Itu memang udah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman beliau hidup kan. Au muta'aliman, jadilah pelajar. Oh, gak bisa juga jadi pelajar. Nah, kayak abang ini, kayak akhi ini, akhi Septian. Au mustami'an, jadilah pendengar. Pendengar ceramah ustadz, pendengar ceramah ulama. Setidaknya kalau misalnya kita nggak bisa Berkhidmat santri, lah contohnya, Ah. biar lebih paham mereka nih. orang-orang yang dan hadirin jangan takut, hadirin yang sekolahnya SMP, SMA, Untuk nggak kuliah. jadi santri bisa masuk dalam hadis ini. Au mustami'an kata Nabi, jadilah pendengar ulama. Lo nggak bisa juga jadi pendengar. Au muhibban, masih ada pilihan nih yang terakhir nih. Au muhibban, jadilah pecinta ulama. Allahu Akbar. Karena nanti kita di akhirat, enggak pun kita orang alim, enggak pun kita seorang santri, kalau kita punya kawan kita itu berteman sama ulama, kita pun bisa kecipratan keberkahan. Keberkahan. Jadi ketika maaf cakapnya lah, kita nih pahalanya kurang, kita mesti di dalam neraka nih, dan kawan kita alim kan. Jadi yang alim Enggak ini pun kawan kita alim, kawan kita punya ulama, kawan ulama. Ulamanya bisa. pun, oh ini muridku nih katanya. Coba kau cari kawanmu yang dahulu bersamamu dengan kita di pengajian, ditarik. Ya, sama bisa Allah. ditarik. Itulah tadi. Ini ada yang udah bejat, maaf cakapnya ya, bukan menyindir, tapi menyindir sih. Ada yang memang udah bandel sebandel-bandelnya, bukan kenal ulama, malah membenci ulama. Baik. Ini golongan hadis yang keempat, yang bahaya. kelima ya. Nanti itu nanti kita bahas nanti ya. Ini kita masih ke pondok dulu. Kenapa sih itu ya? Itu panjangan ini. Nah, lanjut. Nah. Jadi seorang santri ini banyak kegunaannya tuh. Nanti kita bisa ngajar, bisa mengamalkan, bisa nanti hadirin-hadirin juga yang udah punya istri lah, bisa mengajarkan kepada istrinya kalau istrinya nggak santri. Tapi kalau istrinya santri bisa bertakror, mengulang-ulang pelajaran. Benar. Biar ilmu itu semakin bertambah. Karena bertambahnya ilmu itu apabila semakin banyak kita mengulang, maka semakin bertambah ilmu kita. Benar. Kalau ilmu kita nggak kita ulang-ulang ya mendem. Mendem. Macam air diem tuh lama-lama bau. Ya benar. Kalau air mengalir kan berguna dia kan, berguna bisa ke untuk sawah. semua orang benar-benar paham. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu tadi penjelasan dari Akhi Fahmi tentang apa bagusnya nyantri dan kenapa harus santri. Jadi memang banyak keunggulan untuk nyantri itu. Nggak di santri juga, di sekolah-sekolah lain mungkin swasta, negeri atau apa gitu mungkin banyak. Tapi karena memang kita sebagai muslim dan kita disarankan untuk nyantri lebih paham ke agama kita ini yang Masya Allah yang indah, dan Rasul juga senang gitu dengan anak-anak nyantri tiap hari ngapal berapa hadis, berapa juz sekian. Jadi maaf cakap Al-Quran itu udah makanan sehari-hari santri. Jadi dari Al-Quran itu kita bisa mendapatkan dunia. Jadi dunia itu ngikuti kita tanpa harus kita kejar ya. Iya. Nah, oke, segitu dahulu pembahasan tema kita tentang yang tadi saya sampaikan di Selendang Hijau ini. Maaf sebelumnya, kemarin kita bincang-bincang santainya udah jarang. Itu karena banyak apalah, saya juga lagi keluar kota kan, juga belum ada yang ini. Jadi kita mesti ini kita permulaan bincang santainya kembali. Dan alhamdulillah kita penggantinya Ustadz Mus insya Allah. Jadi udah narasumbernya udah ada. Ini jauh-jauh nih, dari mana? Palestina? Enggak, dari Mencirim. Ya, bukan Palestina ya Allah. Oke, segitu dahulu. Saya Akhi Septian. Saya Akhi Fahmi. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut nih musiknya. Jadi kita ada satu lagu nih untuk para santri ya. Oke. Biar kita ini lebih semangat. Singkat aja. Dengar ya. Ku putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran.
akan berubah.